Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama dengan Bapak Agus Gunawan, Guru Matematika Sekolah Menengah Pertama. Pada pembelajaran ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran transformasi untuk jenis transformasi yang kedua. Setelah kita mempelajari transformasi jenis yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Translasi sebenarnya diartikan secara harfiah adalah pergeseran. Mari kita lihat definisi translasi secara lebih lanjut. Simak video ini baik-baik. Ya, translasi adalah materi yang kental dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata kita bisa melihat objek-objek yang bergerak mengikuti aturan translasi. Misalnya saja ada dua orang siswa yang bermaksud untuk memindahkan meja. Dengan kekuatan yang mereka miliki tentunya meja akan berpindah tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang diinginkan. Nah, aktivitas ini sebenarnya sudah melibatkan konsep translasi. Karena sesuai dengan definisinya, translasi itu sendiri diartikan sebagai pergeseran objek dari satu tempat, dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Tapi memang ini adalah bentuk pergeseran yang sederhana. Di dalam pembahasan matematika nanti kita akan pelajari beberapa aspek-aspek translasi yang lebih rumit lagi ya, sedikit lebih rumit. Sebagai contoh misalnya pergerakan suatu benda dari A ke A aksen, ini sudah mulai ada kerumitan di dalamnya. Karena apa? Karena pergerakan benda ini tidak mengikuti arah lurus, baik itu secara mendatar maupun secara horizontal. Sengaja Bapak berikan contoh yang demikian karena untuk lebih melengkapi definisi dari translasi secara lebih ilmiah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk translasi yang demikian, maka kita membutuhkan dua keadaan, yaitu dua hal, dua komponen ya. Yang pertama adalah kita butuh informasi mengenai arahnya. Arahnya ke arah mana? Dan yang kedua adalah kita butuh komponen panjang. Panjangnya berapa satuan. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, maka sebenarnya kita bisa uraikan translasi miring ini menjadi dua arah. Yang pertama arah vertikal, arah horizontal, ya. Kemudian yang kedua arah vertikal. Seperti benda A ke A aksen ini, kita pilih saja salah satu ujung ataupun titik pada benda ini, karena ini benda masif tentunya. Titik-titik ini harus berkorespondensi, yaitu misalnya titik yang sebelah sini pasti berkorespondensi dengan titik ini. Titik ini berkorespondensi dengan titik ini. Dan tentunya panjang dari titik ini ke titik ini di bayangan di benda asal dengan di bayangannya harus sama panjangnya ya. Karena ini benda masif gitu. Maka kita uraikan menjadi unsur yang mendatar, kemudian dilanjutkan kepada unsur yang vertikal yang merah ini. Apakah bisa mulainya dari yang vertikal dulu baru ke unsur yang mendatar? Sebenarnya bisa, boleh-boleh saja. Tetapi ini disepakati, jadi kita dahulukan unsur yang mendatar, dilanjutkan dengan unsur yang vertikal. Ya. Maka untuk pergeseran benda ini sebenarnya bisa kita analisa menjadi proses bergeser ke kanan sejauh 6,4 satuan. Jadi ada arahnya yaitu ke kanan dan satuan panjangnya. Coba kita lihat ke arah kanan ya.
betul, ke arah kanan. Kemudian satuan panjangnya dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih sedikit, jadi 6,4 satuan. Dilanjutkan ke arah bawah sejauh 5,2 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, lebih sedikit, 5,2 satuan. Nah, karena kita bicara mengenai arah dan panjang, terutama untuk arah ini akan ada satu kekacauan jika kita tidak mendefinisikan hal-hal yang lain. Misalnya untuk arah, ada arah ke kanan dan arah ke kiri. Bagaimana membedakannya? Arah kanan dan arah kiri. Maka dibuatlah aturan, satu kesepakatan yang kita harus memahami kesepakatan ini, yakni arah untuk unsur horizontal. Bila arahnya ke kanan, maka dia diberi lambang positif bilangannya itu, bilangan satuannya. Kemudian negatif jika arahnya ke kiri. Sedangkan untuk unsur vertikal, dia akan diberi tanda positif jika arahnya ke atas dan negatif jika arahnya ke bawah. Nah, karena tadi kita sepakati yang didahulukan adalah yang ke arah horizontal, dan ini menunjukkan ke kanan, berarti untuk unsur pertama, dia akan mendapatkan bilangan translasi plus 6,4. Ya. Dan untuk unsur vertikalnya akan mendapatkan bilangan negatif 5,2 karena ke bawah, ya, sesuai dengan kesepakatan arah, ke bawah itu bertanda negatif. Sehingga pergeseran dari A ke A aksen ini merupakan translasi dengan bilangan translasi sebagai berikut. Ya, 6,4 dan negatif 5,2. 6,4 ini adalah unsur horizontal dan unsur vertikal. Urutannya harus begini. Ini horizontal dan ini unsur vertikal. Tidak boleh dibalik, ya. Nah, ini kesepakatan juga, jadi tidak boleh dibalik. Bilangannya dinyatakan dalam matrik, ini namanya sebuah matrik. Kemudian bilangan di atasnya adalah unsur horizontal, tanda disesuaikan dengan kesepakatan arah, dan di bawahnya adalah unsur vertikal, juga tanda disesuaikan dengan kesepakatan arah. Begitu. Nah, untuk lebih jauh agar kita bisa memahami atau menerapkan konsep tadi, kita coba untuk contoh ini. Di sini ditanyakan bilangan translasi jika perpindahan objeknya itu dari merah ke biru. Prosesnya sama dengan tadi, yaitu kita tentukan sebuah titik saja yang mewakili di benda awal, misalnya titik yang ini. Kemudian titik ini berkorespondensi dengan mana? Dengan titik ini. Nah, maka kita utamakan dulu atau kita dahulukan unsur horizontalnya. Ya, tentu bergerak ke arah kanan, ya, sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan, berarti bertanda plus, ya. Itu untuk unsur horizontal. Dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke bawah, berarti negatif, sejauh 3 satuan. Sehingga bilangan translasinya untuk perpindahan objek merah ke biru adalah 6, negatif 3. Gitu, ya. Pak, apakah boleh memilih titik yang ini? Silahkan saja. Sama hasilnya. Coba kalau memang kita tidak percaya dan harus dibuktikan, kita buktikan saja. Misalnya titik ini, ya, berarti korespondensinya dengan titik ini. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Kemudian ke bawahnya juga 3, ya. 1, 2, 3. Jadi 6, negatif 3 sama. Jadi silakan pilih salah satu titik pada objek-objek ini yang berkorespondensi. Nah, ini bagaimana kalau perpindahannya itu dari objek biru ke merah? Apakah
bilangan translasinya sama. Kita buktikan saja. Nah, apakah sama? Kita akan buktikan bahwa objek biru ke merah dengan objek dari merah ke biru apakah sama atau tidak. Misalnya kita ambil titik nih misalnya ya, berarti dia berkorespondensi dengan titik di merah yang ini. Untuk unsur vertikalnya, untuk unsur horizontalnya adalah 6 satuan juga. Cuman sekarang arahnya adalah ke kiri. Berarti dia bertanda negatif. Dan untuk arah vertikalnya malah ke atas, bertanda positif. Sehingga bilangan translasinya adalah negatif 6,3. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa translasi dari objek merah ke biru dengan biru ke merah itu tidak sama. Ya, kalau analoginya pada bilangan tidak bersifat komutatif bolak-balik gitu ya, 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Itu namanya komutatif. Dan pada translasi ternyata juga ada analogi yang bisa mirip ke arah sana, yaitu tidak sama perpindahan dari merah ke biru dengan biru ke merah. Itu bilangan translasinya. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai translasi pada sistem koordinat. Ini prinsip dan prosesnya sebenarnya sama. Hanya di sini kelebihannya kita ditunjukkan pada kenyataan di mana titik ini bisa diplot dalam sebuah tulisan sistem koordinat, ya, yaitu unsur mendatar dan unsur tegak, absis, ordinat sumbu X dan sumbu Y. Misalnya titik A negatif 3,1, titik B coba cek betul negatif 1,4 ya, dan titik B titik C negatif 2, negatif 1 ya, betul ya. Kemudian bayangannya A aksen 1, negatif 2, kemudian B aksennya 3,1 dan C aksennya 2, negatif 4 setelah ditranslasi oleh bilangan translasi yang tentunya harus sama ya. 4 negatif 3, 4 berarti ke arah kanan. Misalnya titik A saja ini dulu, ke arah kanan saja 4 satuan dan ke arah bawah 3 satuan. B juga sama ya, 4 satuan, kemudian 3 satuan ke bawah. Pasti C juga demikian. Nah, cuman yang akan kita titik beratkan adalah apakah bisa kita formulasikan atau kita mendapatkan rumus untuk translasi, yaitu ada kaitannya kah antara bilangan absis ordinat dengan unsur mendatar dan unsur tegak ini dengan bayangannya. Bila kita lihat, Bapak menemukan adanya hubungan yang baik ini, yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan. Contohnya negatif 3 dengan 4. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 1. Berarti bayangan ini hasil penjumlahan. Untuk absisnya itu adalah absis pada titik asal dengan unsur mendatar. Dan untuk koordinatnya negatif 2 juga merupakan penjumlahan dari 1 ditambah negatif 3. Ya. Coba perhatikan yang B. Negatif 1 tambah 4 hasilnya 3. 4 tambah negatif 3 hasilnya 1. Benar juga. Bagaimana dengan yang C? Negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Negatif 1 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 4. Nah, ini mengindikasikan satu kenyataan bahwa kita bisa membentuk rumus. Bagaimana rumusnya? Nah, inilah rumus umum untuk translasi. Jika kita punya titik yang koordinatnya X, Y ditranslasikan oleh bilangan translasi AB, maka akan mendapatkan bayangan X tambah A, Y tambah B. Ya, ini adalah rumus translasi yang dengan rumus ini apabila ada soal kita tidak perlu menggambarkan seperti ini. Maka kita akan dapatkan jawabannya hanya dengan menjumlahkan bilangannya sesuai dengan aturan pada rumus ini. Mari kita lihat contoh soal. Di sini ada dua segitiga, yaitu FGH dan menghasilkan bayangan PQR. Berarti FGH adalah benda asal, segitiga asal, kemudian ini adalah setelah ditranslasi. Namun di sini walaupun diketahui bilangan translasinya, bilangan titik koordinatnya, tapi kita tidak ada informasi mengenai bilangan translasi, malah ditanyakan. Nah,
ini harus terlebih dahulu kita upayakan, sebab nanti kita akan bisa menentukan koordinat H dan Q apabila bilangan translasinya sudah ada. Bagaimana menentukan bilangan translasi? Ingat bahwa F berkorespondensi dengan P. Coba kita lihat, F ada koordinatnya dan P juga ada koordinatnya. Ini cikal bakal yang akan menghasilkan translasi. Iya, F ada titiknya, P juga ada titik koordinatnya sebagai bayangan, maka translasi langsung kita dapatkan bilangannya. 1, negatif 7. Dari mana sih Pak ini kita dapatkan? Gampang saja, kurangkan 4 dengan 3. 4 min 3, hasilnya 1. 2 kurangi 9, hasilnya negatif 7. Kalau kita jumlahkan, sesuai dengan aturan pada rumus tadi, ini titik asal, ini bayangannya. Coba 3 ditambah 1 harus 4, ya jelas. 9 ditambah negatif 7 harus 2. Betul ya? Maka dengan berbekal bilangan translasi, kita akan menentukan baik koordinat H maupun Q. Ini Q dulu yang ditentukannya. G berkorespondensi dengan Q. Maka kita ambil titiknya dan bilangan translasi kita libatkan. Bagaimana caranya? Kita tinggal jumlahkan saja, bukan? Min 1 tambah 1, 0. 4 ditambah negatif 7, negatif 3. Oke, untuk selanjutnya H. H ini titik asal, dan ini berkorespondensi dengan R sebagai bayangannya. Ini terbalik, malah H yang ditanyakan. Kita libatkan lagi bilangan translasi. Lalu bagaimana untuk mendapatkan jawaban koordinat titik H? 6 dikurangi 1, 5. Negatif 3 dikurangi negatif 7. Min kali min plus berarti negatif 3 ditambah 7 hasilnya 4. 5,4 untuk koordinat H. Kita cek 5,4 ditranslasi oleh ini, apakah hasilnya ini? 5 tambah 1, 6, betul. 4 dikurangi 7 hasilnya negatif 3. Ya. Jadi jawabannya sekarang sudah kita dapatkan semuanya, baik bilangan translasinya maupun koordinat H dan Q. Ini adalah cuplikan soal yang melibatkan masalah translasi. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas atensi kalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat. Dan sekali lagi, kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan translasi untuk pemahaman yang lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.